sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat ayah bunda, teman-teman sekalian ya, saudara-saudariku yang sudah hadir teman belajar NLSQ Indonesia. Pada malam hari ini ya kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin ya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia kepada kita semua ya, Rabb seluruh alam ya, memberikan nikmat yang tidak terhingga kepada kita semua. Ya, kita bersyukur, kita berbahagia, kita cukup senang gitu ya. Banyak nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita dan tidak bisa kita menghitungnya. Yang kedua teman-teman sekalian, salawat serta salam kita sampaikan yuk. Kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau disebut nama beliau biasanya kita mengucapkan atau menyampaikan salawat dan salam gitu ya. Ada yang membaca sallallahu ala nabi Muhammadin ya, boleh, atau sallallahu alaihi wasallam boleh juga. Seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, yang ketiga, kita masuk di materi kedua ya di parenting ini. Nanti saya mohon izin akan tampilkan slide di pertemuan pertama yang belum selesai ya. Kemarin sempat ada yang tanya, gimana kalau slide yang pertemuan pertama belum selesai? Nanti kita akan tampilkan lagi. Nah, teman-teman sekalian, wabil khusus malam hari ini kita akan mencoba berdiskusi ya, sharing tentang keluarga Imron gitu ya. Tadi sudah disebutkan yaitu Al-Qur'an surat Al-Imran surat ketiga ayat mulai dari 35 sampai 37 ya. Sebelum itu ada juga, tapi 3 ayat khusus ini 35, 36, 37 kita akan lihat bagaimana keluarga Imron ya, yang kemudian kita pengen belajar ya. Nah, belajar atau pengen belajar itu dalam artian juga satu harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yaitu apa? Supaya Allah karuniakan kepada kita ya keluarga seperti keluarga Imron gitu ya, suami yang taat, istri yang taat, anak-anak yang soleh dan soleha gitu ya, sampai anak keturunannya gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, itu ya malam hari ini kita akan mulai ya dengan review dulu. Nah, review dulu ya. Kemarin ada yang masih ingat ya pertemuan pertama ya, Allah menciptakan manusia menjadi manusia yang terbaik itu disebutkan khusus di dalam surat apa? Masih ingat? Yang bunyinya seperti ini, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surat At-Tin. Naam, kita lewatin ya surat At-Tin ya, sudah. Kita langsung loncat. Bagaimana manusia diciptakan oleh Allah, kemudian diberikan rizki yang sudah ditakar, gitu ya. Ya, ingat di dalam surat apakah ini? Bunyi awal ayatnya seperti ini. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, dan tidaklah kuciptakan ya jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu di dalam surat apa? Surat Az-Zariyat ayat 56. Ayat 56. Nah, dua ayat setelahnya ya yang mungkin agak jarang ya kita membukanya, teman-teman sekalian, di pertemuan pertama kita sudah buka juga. Ya, ternyata pelajaran yang cukup berharga buat kita semua. Ya, di antaranya teman-teman sekalian, untuk yang baru hadir di pertemuan kedua, mohon izin saya review sedikit. Ya. Surat 51 ayat 56 ya itu tadi, lanjut ke 57 dan 58. Ya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyudaimun. Ya, ayyudaimun. Ma uridu ya, teman-teman sekalian, aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dari kita semua. Ya, dari seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini Allah tidak mengharap. Ya, Allah Maha Kaya. Ya, justru Allah Ar-Razzaq. Nah, kita lihat kelanjutannya ya. Wa ma uridu ayyutaimun. Dan aku tidak menghendaki agar kita semua ini manusia dan ciptaan Allah yang lainnya memberi makan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah teman-teman sekalian ya. Kemarin sempat juga kami kuatkan dengan hadis
bagaimana kemudian niatan kita selalu ingin belajar menuntut ilmu ini supaya kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena ini perintah Allah, ya. Biar kita mempertahankan nih predikat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, eman-eman gitu ya. Predikat yang sudah terbaik, kemudian kita tidak semangat gitu ya menuntut ilmu. Nah, teman-teman sekalian, untuk memperlancar ya visi dan misi kita, ternyata baginda Nabi besar Muhammad SAW memberikan pelajaran buat kita semua, yaitu apa? Ya, ada yang masih ingat? Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Ya, kemarin hadisnya saya sebutkan panjang gitu ya, sampai ada yang bunyinya wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman dan seterusnya, itu supaya belajar menuntut ilmu. Tapi di sebelum bunyi di dalam satu hadis yang sama, di sebelum bunyi itu wa man salaka tariqan, bunyinya seperti ini, ya. Yang masih ingat boleh dibantu. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi aunil akhihi. Auni akhihi. Ya, maksudnya seperti apa, Ustaz? Wallahu fi aunil abdi. Dan Allah akan memberikan apa? Pertolongan, teman-teman sekalian. Kepada siapa? Kepada mereka, ya, hamba-hambanya yang maka nal abdu fi auni akhihi. Yang mereka juga membantu saudara yang lainnya. Jadi teman-teman sekalian, terus gimana kalau keluarga kita pengen menjadi keluarga yang terbaik, keluarga yang kemudian alhamdulillah seperti keluarga para nabi, ya, keluarga Imran misalkan. Maka ayo kita bareng-bareng menolong keluarga yang lainnya. Mungkin dengan cara itu, ya, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu, ya, auni akhihi. Ya, menolong saudaranya. Teman-teman sekalian, kita lihat ya. Innallaha huwar razzaq, lanjutan tadi Az-Zariyat 56, 57 yang tadi tentang rizki, ya. Allah nggak perlu kita kasih makan gitu ya, tidak mengendaki rezeki dari kita, mengendaki makanan dari kita gitu kan. Justru kita yang merahap dari Allah. Yang terakhir ayatnya innallaha huwar razzaq. Nah, ini yang kami juga mendapatkan amalan ini dari guru kami tercinta. Teman-teman boleh mempraktekkan gitu ya. Di pagi-pagi boleh dibaca ini ayatnya, ya. Di surat Az-Zariyat ayat 58. Ya, boleh diikuti ya. Innallaha razzaq, kalau yang buka Al-Qur'an bisa langsung dibuka. Boleh diikuti, mohon izin. Innallaha huwar razzaq. Innallaha huwar razzaq. Masya Allah ya. Subhanallah ya, itu nanti kita bahas ya terjemahnya. Kalau yang sudah menerima Al-Qur'an boleh dibuka ya. Kalau yang belum mohon izin ya. Insya Allah nanti pas prakteknya di pertemuan keempat sudah sampai insya Allah nanti. Jadi pas prakteknya nanti menggunakan Al-Qur'an yang warna. Nanti adik Najah akan tampil ya. Insya Allah di pertemuan keempat. Kemudian Mas Riza Al-Hafidh di pertemuan ke-8. Ya, jadi saya pertemuan 1, 2, 3, pertemuan keempat adik Najah dengan yang pelatihan pakai Quran warna. Ya, untuk hari ini teman-teman bisa buka Quran yang lainnya, ya, langsung ke surat 51 ayat 58. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Ya, ini Ustazah Anita ya dari Tenggarong, beliau yang punya homeschooling, belum datang Qurannya. Ya, Ustazah. Masih dipersiapkan ya. Mohon izin ya. Insya Allah dalam 2-3 hari lah mudah-mudahan sudah sampai. Jadi pertemuan ketiga habis saya, nanti pertemuan keempat dengan Mas Najah atau Ananda Najah, teman-teman sudah bisa praktek yang menggunakan Quran untuk anaknya pakai warna. Nah, pertemuan ke-8 menggunakan Quran Tadabur nanti dengan Mas Riza Al-Hafidh. Teman-teman sekalian, kita lihat ya bunyi ayat ini. Innallaha huwar razzaq, sesungguhnya Engkau ya Allah, Engkau yang memberikan rizki kepada kami. Jadi teman-teman sekalian, pagi-pagi itu ya, Nabi kan gitu ya, mendoakan umatnya. Ya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi hari ini. Teman-teman sekalian, ini saya bertanya ya kepada diri saya dan teman-teman sekalian. Ya, berapa kali atau sering nggak kita pagi-pagi itu mendoakan orang lain, mendoakan umat? Ya, tuh pernah Nabi juga dalam kesempatan yang lain bilang,
tidaklah kalian bangun pagi kecuali memikirkan umatku, maka kalian menjadi barisan dari umatku, teman-teman sekalian. Ya kadang kan mohon izin nih ya, saya ya gitu ya, muhasabah itu ya, pagi-pagi yang diurusin apa? Wah, ini apa persiapan untuk diri sendiri, untuk keluarga ini udah siap apa belum kan gitu ya. Padahal kalau kita mencontoh Nabi, itu yang dipikirin dulu umat. Minimal apa? Mendoakannya. Ya Allah gitu ya kan, mudah-mudahan teman-temanku, sahabatku, saudaraku, tetanggaku, keluarga semuanya Engkau berikan keberkahan. Jadi teman-teman sekali itu di awal dulu. Jadi Nabi contohkan, ya Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Nah, teman-teman sekarang ini kembali ke kita. Di surat Az-Zariyat ini Allah mau memberitahukan kalau pagi-pagi begitu kita mau ikhtiar ya menjemput rezekinya Allah, boleh dibantu untuk di nyala? Bentar ya. Oke, sudah. Bentar, ada lagi. Oke, sudah cukup. Oke. Nah, teman-teman sekalian, ya kalau pagi-pagi ya kita mencoba menata pikiran. Seperti tagline-nya NLSQ itu ya, menata pikiran, mensyukuri nikmat kehidupan. Begitu pagi datang, bersyukur ya Allah, alhamdulillah aku bisa bernafas kembali dalam keadaan sehat, gitu ya. Misalkan ada yang sakit, masih bersyukur juga. Dan kemudian apa? Menata pikiran dengan husnuzan kepada Allah. Caranya gimana? Salah satunya pakai ayat ini. Innallaha huwar razzaq. Ya Allah, Engkau yang memberikan rezeki kepada kami. Dzul quwwatil matin. Dzul quwwatil matin. Ya, Engkau yang mempunyai kekuatan dan sangat kokoh. Teman-teman sekalian, ini mesti kita apa ya istilahnya? Reframing. Ya, kita bentuk ulang, kita jadikan figura ya di dalam diri kita ini, kita bingkai gitu ya. World view kita, cara pandang kita harus kita mindset lagi, kita tata lagi itu ya. Kenapa? Ketika kita kemudian sadar ya, bukan nyasar ya, naudzubillah min dzalik, kita ingat, oh iya, innallaha huwa razzaq. Engkau ya Allah yang memberikan rizki. Berupa apa? Berupa materi, berupa kesehatan, berupa anak soleha, istri, suami soleha, soleha, gitu ya, keturunan yang baik-baik, berprestasi, pintar mengaji misalkan. Itu semua rizki darimu ya Allah. Dzul quwwatil matin. Engkau yang memiliki kekuatan dan sangat kokoh. Jadi teman-teman sekalian, ini sebagai prolog malam hari ini. Yuk sekarang kita masuk di surat Al-Imran. Ya, surat ketiga ayat 35 sampai 37. Teman-teman sekalian, ya, keluarga Imran ini keluarga yang luar biasa. Teman-teman tahu, ya, keluarga Imran ini bagian dari nabi, ya, para nabi atau bukan? Mohon izin saya tanya, bagian dari para nabi atau bukan? Ada yang bisa bantu jawab? Ada? Disebut nabi atau bukan? Ya, terima kasih yang sudah menjawab ya. Bukan teman-teman sekalian. Tapi kita lihat ya, Masya Allah ya. Sebelum ke ayat 35, di ayat 33-nya, inilah teman-teman sekalian. Ya, pertemuan pertama kita sudah melakukan flashback. Bagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihissalam melawan siapa? Fir'aun. Itu salah satu doanya apa? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu minta sama Allah, ya Allah ringankan aku biar bisa ngomong enak gitu sama Fir'aun gitu ya. Tapi lihat kalau Nabi Muhammad SAW diberikan beliau kelebihan dengan surat apa? Al-Insyirah teman-teman sekalian. Dan di dalam NLSQ ini kita pakai untuk kita mengharap keberkahan dari Al-Quran, yaitu apa? Begitu kita misalkan ada sakit, ada kurang enak misalkan, pakai Al-Insyirah, tangan kanan di dada sebelah kiri. Ya, di ayat yang innamal usri yusron boleh diulang, dan itu kita harus tata pikiran kita. Kenapa? Karena lebih dari 80% ya perilaku kita itu banyak dipengaruhi oleh perasaan dan pikiran, Masya Allah. Ya, pikiran yang utama. Kenapa? Karena ada neurobehavior. Kalau teman-teman ikut kelas,
yang praktisi. Di situ ada neurobehavior, mulai dari neurokognitif, ya, kognisi atau kognitif, pengetahuan masuk itu ngebentuk sekali diri kita itu ya, ngebentuk sekali sampai neurobehavior, sampai perilaku kita pun terbentuk. Nah, kalau seorang muslim, ya, kemudian apa? Kita lihat bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW dengan surat Al-Insyirahnya diberikan oleh Allah, yaitu apa? Inna ma'ala usri yusran. Pada setiap kesulitan bersamanya di dalamnya, ya, ala usri yusron, ya, itu kekhususan, ya, kesulitan, tapi kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanallah lebih dari satu, teman-teman sekalian. Itu ya. Nah, sekarang kita kembali nih, lihat nih kelebihan. Kalau tadi Nabi Muhammad dengan Nabi Musa, Nabi Muhammad dikasih Al-Insyirah. Sekarang kita lihat bagaimana Allah tunjukkan keluarga Imran di dalam ayat yang 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha astafa. Ada yang ingat? Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Boleh dibuka? Ya. Innallaha astafa. Subhanallah. Sesungguhnya Allah telah memilih. Mustafa al-Mustafa, kan itu kan pilihan, ya. Nabi Muhammad itu al-Mustafa, gelarnya salah satunya. Adam wa Nuha, wa Nuhan, dan Nuh. Jadi Adam dan Nuh itu terpilih. Ya, Adam manusia pertama. Ya. Kalau di kelas praktisi ini disebutkan wa id qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Perjalanan manusia diciptakan. Ya. Kemudian apa? Akhirnya apa? Nabi malaikat ya mencontohkan doanya, yaitu apa? Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Itu yang kita pakai ya. Pasti masih awal-awal. Jadi perlu kita baca bareng ya. Nanti bisa dilihat di surat Al-Baqarah ayat 33. Ya, atau 32 ya insya Allah. Nanti teman-teman cek itu. Yang bunyinya subhanaka, subhanallah ilma lana diganti Rabbana la ilma lana. Nah, kita lanjutkan. Innallaha astafa, sesungguhnya Allah telah memilih Adam wa Nuhan. Adam alaihissalam dan Nuh alaihissalam. Nah, ayat selanjutnya, ayat ini, potongan ayat ini langsung dilanjutkan. Wa ala Ibrahim, dan keluarga Ibrahim alaihissalam. Teman-teman sekalian tahu Nabi Ibrahim siapa? Bapaknya para Nabi. Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Jadi ada Adam, ada Nuh, ada keluarga Ibrahim. Lihat teman-teman sekalian. Wa ala Imran 'alal alamin. Imran, keluarga Imran ikut di situ. Coba, ini keistimewaan teman-teman sekalian. Ya. Maka teman-teman sekalian, sebelum saya lanjutkan, sebelum kita sharing ya, kita diskusi, kalau teman-teman ada yang ditanyakan bisa kita langsung interaksi gitu ya. Interaktif. Saya mute dulu ya. Oke, nanti bisa di-unmute kalau mau langsung bertanya atau lewat pesan atau chat. Teman-teman sekalian, ya sebelum kita lanjutkan, teman-teman pernah dengar nggak ayat yang bunyinya seperti ini? An'amallahu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ketika ya di tafsir bin Ma'thur itu para ulama menjelaskan an'amta alaihim, ya, alladzi an'amta alaihim, itu kan teman-teman sekalian di surat Al-Fatihah itu kan kita minta ya Allah berikanlah kami nikmat, yaitu apa? Seperti mereka yang kau berikan nikmat. Ternyata di ayat yang lain Allah sebutkan, siapa sih yang Allah berikan nikmat itu? Yaitu apa? Minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Ada 4 teman-teman sekalian. Ini disandingkan nih, ya. Nabi sudah ditutup dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi kita masih bisa nih, apa? Nyontoh Abu Bakar As-Siddiq biar dapat gelar Siddiq. Ya, As-Siddiq jujur. Ya, teman-teman sekalian, ya itu ada ayat yang juga menguatkan. Sesungguhnya astagfirullahaladzim. Ulaika humus shadiqun. Siapa itu?
mereka yang beriman dan tidak ada keraguan di dalamnya dan terus berjuang, berjihad, berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humus shadiqun. Teman-teman sekalian, ya. Selain sidik, ya, sidikin, yang ketiga teman-teman, yaitu apa? Asyuhada. Ya, mereka yang terus berjuang, mereka yang terus pokoknya pengen nih melazimi Islam nih sampai apa? Wala tamutunna illa wa antum muslim. Sampai kembali kepada Allah dalam keadaan alhamdulillah, husnul khotimah, bahkan meraih gelar syahadat di jalannya insya Allah. Kalau ini ketiga nggak bisa nih, masih ada yang keempat teman-teman sekalian, yaitu apa? Siddiqin wa syuhada was salihin, orang-orang yang salih. Nah, teman-teman sekalian, orang-orang yang salih, salihat, ini kebalikan dari tabiat manusia yang disebutkan oleh malaikat. Malaikat kan sebutkan ya, subhanallah, ya. Wa idh qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha, wahai Allah, kenapa kau ciptakan may yufsidu fiha wa yasfikud dima, berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Kalau orang beriman beda. Mereka itu apa? Salihin, salihat. Mereka apa? Mereka melakukan perbaikan. Ya, kita lihat ayat-ayat Al-Baqarah ayat awal itu, ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sampai terus di tengah-tengah itu ceritanya kan gitu. Ya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu apa? Kalau mereka dikatakan, kamu jangan berbuat ini ya, kerusakan di muka bumi. Mereka bilang apa, teman-teman? Ayo, ada ingat? Qalu ataj'alu fiha May yufsidu fiha. yufsidu fiha wa yasfiku. Bukan, mohon maaf, bukan yang itu. Ya. Kalau dikatakan kepada mereka, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Jadi teman-teman, ini fenomena hari ini, mohon izin ini ya. Teman-teman sudah bisa menilai lah, ya. Ada yang tes ini, kemudian orang yang baik, orang yang jujur dibilang apa? Malah justru anti tidak jujur. Ya, gara-gara tes disuruh milih gitu kan. Ini hampir mirip kejadiannya. Masya Allah, kita berlindung kepada Allah dari fitnah akhir zaman ini. Wa idza qila lahum la tufsidu. Kamu jangan berbuat kerusakan. Orang beriman bilang gitu. Jangan berbuat kerusakan ya, baik-baiklah hidup di bumi Indonesia ini, di bumi Allah ini, itu kan. Mereka bilang apa? Qalu, mereka berkata, innama nahnu muslihun. Ini kami yang berbuat kebaikan. Oh, kamu aja. Subhanallah. Teman-teman sekalian, ya, Masya Allah. Ya, subhanallah. Kita kembali ke cerita Imran. Ya. Ketika Allah berikan keistimewaan kepada Nuh, kepada Adam, kepada keluarga Ibrahim, nyangkut di situ keluarga Imran. Ya. Kira-kira teman-teman sekalian, keistimewaan apa yang dimiliki keluarga Imran sehingga disandingkan dengan para nabi? Artinya seperti 4 golongan tadi, yaitu mereka yang akan diberikan nikmat di dunia, lebih-lebih di akhirat. Para nabi, siddiqin, syuhada, dan solihin. Siapakah solihin itu? Ya, mereka yang ihsan. Ya, muhsinin. Ya, innahum kanu, sesungguhnya mereka di dunia sebelum mereka kembali kepada Allah, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka banyak berbuat baik kepada orang lain. Ya, misalnya orangnya itu dijelekin, difitnah seperti ini karena dirinya ya, dia tetap apa? Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Tapi kalau urusan agama, urusan din, ntar dulu nih, harus tetap apa? Kita perjuangkan. Ya, kalau urusan agama, ayo ya kita perjuangkan supaya Islam ini apa? Tidak redup. Kenapa? Karena Allah pasti memilih para pejuangnya. Liyutfi'u nurallaha biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Misalnya contoh nih, karena ini pelajarannya parenting, anak minta jajan. Kalau cuma minta jajan, alhamdulillah dari si kasih.
Tapi kalau urusan disuruh sholat, kemudian nggak mau sholat, gimana kira-kira? Nah ini udah mulai nih. Kata Nabi apa? 7 tahun ingetin. Kalau 10 tahun udah mulai dicubit, diingetin, dipukul gitu ya. Dengan pukulan kasih sayang seperti itu. Artinya apa? Supaya ada penerus nih. Perjuangan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman sekalian, kita masuk sekarang ke parenting yang kedua. Jadi parenting Quran ini bagaimana mendorong diri kita ya sebagai orang tua yang kemudian apa? Membawa keluarga ini. Ya mudah-mudahan menjadi keluarga seperti Imran. Ya. Bagaimana keluarga Imran kita lanjutkan. Wa ala Imrana 'alal alamin. Ya, dipilih Adam, Ibrahim, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran itu melebihi segala umat. Jadi teman-teman sekalian melebihi segala umat. Ya, kita lanjutkan. Dzurriyyatan ba'duha min ba' wallahu sami'un alim. Sebagai satu keturunan, sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Kita lihat Imran. Ya, coba teman-teman sekalian. Ya, dari keluarga Imran keluar nggak para nabi? Keluar nggak di situ, teman-teman? Ada yang bisa bantu jawab? Ada? Nabi siapa, teman-teman? Nabi Isa. Ayo, siapa? Siapa? Lihat itu, di Imran dibukalah suratnya. Iya. Langsung kita lihat. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni. Zakaria. Siapa yang jawab tuh? Dapat door prize. Saya. Door prize-nya apa ya? Doa. Ya, doa satu betul. Nanti Qur'annya saya tambahkan 3 buku yang ada di WA status saya. Nanti bisa boleh pilih. Ada judulnya tentang Ramadan bersama Al-Quran. Kemudian 34 ada berdoa. 21 judul. Ada 3 buku saku tapi. Ya. Nanti tulis di kolom chat ya siapa tadi yang jawab ya. Betul, Zakaria. Teman-teman sekalian, ketika mengandung, nah ini yang bunda-bunda yang hadir malam ini. Karena ini ada ayahnya juga ya. Tadi saya lihat ada Ustadz Kholidi, kemudian Sinten lagi ya nih. Pak Nino ya. Pak Nino atau Bu Nino ini? Pak Tasir ya. Suja Mantra ya. Ada ayahnya juga ini. Nah teman-teman sekalian, ya kalau untuk ibu kita lihat nih. Ilqalat imra'atu Imrana Rabbi. Ya. Istrinya di sini. Nah, ini kemarin ada sempat tanya. Ini kenapa disebutkan imro'atu Imron? Boleh nggak sih menisbatkan istrinya? Istrinya Pak Agus misalnya. Ya, misalnya istri saya gitu ya. Ibu siapa namanya istrinya Pak Agus gitu. Ternyata ada yang sempat tanya kayak gitu. Teman-teman kalau menisbatkan seperti itu boleh. Kecuali apa? Menisbatkan apa? Binnya, nggak boleh gitu ya. Misalnya Nyonya Agus gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya karena dari nasabnya gitu. Itu nggak boleh ya. Tapi kalau tadi kan mungkin masyarakat kan sudah paham ya. Nah ini seperti itu juga ya. Firman Allah Subhanahu wa taala ini seperti itu. Idz qalatim ra'atu. Ya, imro'atu Imran, maksudnya pasangannya Imran, wanitanya Imran atau istrinya Imran. Rabbi wahai Rabbku, inni sesungguhnya aku nadartu laka ma fi batni. Aku bernadar nih dengan kandunganku ya Allah, muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, aku bernadar kepadamu apa janin yang ada di kandung ini supaya apa? Menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau terima ya Allah nazarku ini. Sesungguhnya engkau maha mendengar, maha mengetahui. Coba, ayo siapa nih kalau yang memang lagi mengandung ya atau lagi hamil ya atau nanti misalkan Allah berikan rezeki lagi. Kalau pas lagi mengandung persis kata Ustadz Adi Hidayat kan. Tuh kalau mau jadi generasi baik sejak kandungan. Masa kalah sama orang Israel? Ya, itu kalau orang Israel kan gitu ya dalam satu literatur yang saya baca. Begitu kandungan istri-istrinya, wanita-wanitanya gitu disuruh ngedoktrin. Kamu punya negara yang tanpa batas, kamu itu orang-orang yang hebat, kamu dari keturunan-keturunan yang luar biasa, digituin. Nah, bagaimana wanita-wanita muslimah, ibu-ibu nih ya, ketika mengandung langsung bilang kepada Allah, ya Rob,
anakku ini nanti jadikanlah ya Allah penghafal Al-Quran. Jadikanlah orang-orang yang hebat. Jadikanlah para pejuangmu ya Allah. Seperti itu. Itu yang dilakukan oleh istri Imran. Falamma wadu'atha. Teman-teman, itu yang pertama ya. Mengandung, lebih dekat kepada Allah, minta sama Allah. Ya Allah, nadar ya Allah, nih anakku nih biar jadi anak yang baik-baik, penghafal Al-Quran. Gitu. Komunikasi kepada Allah, diintenskan lagi. Nah sekarang kita lanjutkan. Falamma wadu'atha qalat rabbi inni wadu'tuha untha. Teman-teman sekalian. Ya, maka ketika melahirkan dia berkata, ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan. Nah, ini kadang ibu gitu ya, misalkan sama suaminya gitu ya. Nih, ayo kita periksakan yuk di USG yuk. Mudah-mudahan anaknya laki-laki. Pas di USG ternyata apa? Anissa, dia perempuan. Kadang di sebagian gitu ya, pengen anaknya Rijal gitu ya, supaya jadi apa namanya? Ya mungkin waris gitu ya istilahnya, waris perjuangan gitu ya, pengen anaknya laki-laki. Begitu dikasih perempuan ya mungkin agak aduh gimana gitu ya. Nah tapi lihat teman-teman sekalian, begitu dikasih, ya Tuhanku aku telah melahirkan anak perempuan. Padahal Allah lebih tahu apa yang dia berikan kepada kita semua. Maksudnya teman-teman sekalian, pemberian Allah itu yang terbaik. Ya, disinilah nanti ya, nanti silahkan tanya di pertemuan keempat ketika Ibunda Najah mudah-mudahan diberi kesehatan bisa hadir, nanti tanya teman-teman. Gimana perubahan adik Najah ketika ibunya dengan ikhlas ya mengasuh anak yang terbatas seperti itu, kena cerebral palsy, lumpuh otak. Sebulan, 2 bulan gitu ya kan, saudara pada tanya, anakmu yang 2 kok enggak apa-apa, ini kok ini sakit. Tetangga pada tanya, orang-orang, teman-teman, sahabat pada tanya gitu ya kan. Semakinlah wah bingung nih kenapa nih ya Allah kok. Nah, minder gitu ya kan. Setahun dilewati, baru tahun kedua nih udah mulai. Ketika ikhlas, ya Allah aku terima ya Allah, titipanmu ini yang terbaik ya Allah, aku hantarkan dia menjadi penghafal Quran. Apa yang terjadi? Masya Allah, diijabah oleh Allah. Cepat banget prosesnya. Teman-teman sekalian, itulah ya, ketika sudah mulai illal mukhlasin, ikhlas, ya, teman-teman bisa menangkap ya. Ya, tadi sejak mengandung langsung dibersihkan ke dekat apa namanya? Dari maksiat yaitu ya, langsung lebih dekat kepada Allah. Kemudian yang berikutnya apa? Nah, terima apa yang udah dikasih. Ikhlas. Illal mukhlasin supaya nggak digoda sama syaitan. Terus gitu kan, pikiran-pikirannya itu kan, perasaannya, aduh kok perempuan sih, pikirannya juga gitu. Aduh, anak perempuan ini pasti nanti manja gini gini gini. Cepat langsung ikhlas. Illal mukhlasin, kecuali mereka yang ikhlas, maka syaitan tidak berhasil menggoda mereka. Kemudian apa yang diberikan Allah? Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan, itu ya kan? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, kok enggak laki-laki kok dikasih perempuan? Dan aku memberinya nama Maryam. Jadi udah langsung ya dibebaskan. Oh udahlah, memang beda sih perempuan dan laki-laki, tapi ini terbaik darimu ya Rabb. Udah dikasih nama Maryam, subhanallah. Dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan syaitan yang terkutuk. Nih teman-teman sekalian. Ya, ketika ada yang melahirkan teman kita atau keluarga kita itu kan langsung segera dimintakan kepada Allah. Ya Allah, barakallah. Ya Allah, lindungilah dia dari godaan syaitan yang terkutuk. Subhanallah teman-teman sekalian. Nah, saya skip dulu ya. Saya berbagi amalan. Ya, di antaranya pada habaib guru kami tercinta itu memberikan amalan, teman-teman yang lama mungkin masih ingat surat yang dibaca di kepala, surat Al-Qadar. Al-Qadar teman-teman sekalian. Subhanallah, para habaib itu sebagian mengamalkan ini ya. Meminta keberkahan dari Al-Quran dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada anak-anak dibacakan Al-Qadar, langsung mulai Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadar, mulai dari depan sampai belakang sampai habis sampai ke depan lagi. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Teman-teman, kalau yang ikut kelas praktisi, kita bukakan ya fenomena otak, ya misteri otak. Teman-teman sekalian, di dalam otak kita ini memang dikasih sama Allah ujian, terutama di sistem limbik.
Yaitu apa? Di otak mamalia. Ada otak mamalia, ada otak reptil. Ya, di otak bagian otak kecil ini itu yang sering kali juga ya urusannya apa makan, urusannya cari duit aja itu ya kan. Padahal di bagian depan itu ada prefrontal cortex. Itulah yang di pertemuan pertama saya singgung tuh. Ya, kita ada 3 penyebutan manusia di dalam Al-Quran. Masih ingat? Tolong dibantu yang ingat. 1 Bashar, 2 apa? Anas. Anas, 3 Insan. Al-insan. Insan. Bashar tidak disebutkan di satu surat. Kalau insan sama Anas bisa teman-teman buka surat Al-Insan, surat Anas. Bashar ditaruh di beberapa surat dan ayatnya berbeda-beda. Lihat cerita-ceritanya, Masya Allah teman-teman sekalian. Memang ini adalah satu ujian. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini cuma sebentar ya. Sebentar teman-teman. Ujian yang terbaik. Supaya kita kembali kepada Allah dalam keadaan yang mulia. Ya. Supaya kita buktikan. Malaikat kan bilang tabiat manusia berbuat kerusakan, menumpahkan darah. Kita mau kembali kepada Allah menjadi nafsul mutmainnah. Menjadi kembali kepada Allah husnul khotimah. Kembali kepada Allah qalbun salim. Ya. Kan gitu kan? Subhanallah, yauma yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya selamat hatinya. Karena nggak ada prasangka. Ini kenapa sih gue kalau dikasih sakit? Kenapa sih kok kemarin udah punya rezeki sekarang lagi turun rezekinya? Kenapa ini? Kenapa itu? Teman-teman, lihatlah ini hanya ujian. Sebentar aja. Memang lelah di dunia ini. Tapi kita insya Allah akan bahagia di surganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Alamin. Teman-teman sekalian, ya, kita lanjutkan. Kemudian apa? Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan. Kemudian tadi Maryam bilang, dan aku mohon maaf, dan istrinya Imran tadi bilang, aku berikan nama Maryam. Jaga dia ya Allah. Maka dia Allah, lihat teman-teman sekalian. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Lihat teman-teman. Coba. Terkadang kita tuh nggak tahu rahasia Allah. Ya. Kenapa sih kok aku anaknya baru dikasih 1? Misalnya dia baru kasih 2 gitu ya. Teman-teman lihat. Ternyata di cucunya baru muncul para pejuang Islam, ulama, syaikho gitu kan. Apa namanya, ulama wanita. Masya Allah. Itu karena apa? Karena buyut kakek-kakeknya dulu. Ya mungkin kita ini. Ya mudah-mudahan kita berharap kalau nggak di anak, turun di cucu. Yang itu mengangkat seperti di kisah Ashabul Kahfi itu, teman-teman. Bagaimana ketika cucunya, keturunannya dulu itu dapat barokah, kebaikan dari kakek buyutnya. Masya Allah. Fataqabbalaha rabbuha. Allah menerima ya dengan penerimaan yang baik dan membesarkannya dengan pertemuan yang baik dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemui di mihrabnya, kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sisinya. Subhanallah. Teman-teman lihat. Dia berkata, wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh? Dia Maryam menjawab, itu dari Allah. Lihat teman-teman. Coba. Jadi di keluarga Imran ini disetting sama Allah, ya, menjadi keluarga yang Masya Allah. Ya kan, anaknya perempuan kemudian jadi orang hebat, ya. Ketika itu di mihrabnya, artinya apa teman-teman sekalian? Ini bisa jadi pelajaran ya. Ketika masa pandemi seperti ini, sekolahan pada online, menurut kami, yuk kita cari tempat-tempat terbaik untuk pendidikan. Karena di sini nih ada ibrah. Bagaimana ketika seorang anak itu mau diasuh, ditaruh di mihrab. Contohnya nih kalau Maryam. Berarti apa? Dipilihkan tempat terbaik. Kalau Ustazah Anita punya apa? Homeschooling. Ya. Kalau belum di sekolah di luar, misalkan diasuh sendiri di rumah. Kalau di sekolah kan di luar mesti harus diperhatikan bagaimana adabnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana Qur'annya. Ya.
Ternyata sejak kandungan dijaga, ketika lahir kemudian kita kasih nama yang terbaik, kita minta perlindungan kepada Allah. Yang ketiga, kalau udah masa pendidikan, pilihkan yang terbaik. Tempatnya. Difasilitasi pendidikan yang terbaik. Supaya apa? Kita lihat, setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab, kamar khusus ibadah, wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh? Langsung dapat apa yang dibutuhkan Maryam. Berarti teman-teman sekalian, ketika pengen nih parenting nih ya, pengasuhan nih, kita pengen anak-anak kita terbaik, harus dikasih makanan yang apa? Yang halal lagi halalan Yang thayyiban. halal lagi thayyibah, yang terbaik, Rek. Ya, gimana nih suami kan gitu ya? Ada yang ingat nggak? Saya agak lupa nih kisahnya siapa tuh? Seorang wanita muslimah yang mujahidah. Ketika suaminya mau berangkat, kemudian dia bilang, Bang, ya bahasa kita sekarang, Bang, kalau engkau pulang tidak bawa sesuatu, ya kan? Aku rela, Bang. Asalkan apa? Ya, engkau jujur itu ya. Tapi kalau engkau bawa itu sesuatu yang buruk, aku khawatir keluarga kita akan juga buruk. Ya, ini kalau nggak salah kisah tabiin kalau nggak salah. Ada yang ingat kisah siapa ini? Ana juga lupa Ustadz. Sering mendengar cuma lupa. Sering mendengar ya kan? Ini subhanallah, keluarga itu menjadi keluarga yang soleh. Dia itu jadi ulama semua di zaman tabiin kalau nggak salah. Sama juga teman-teman sekalian. Ayo nih para wanita, para ibu ya. Kalau suaminya berangkat, ayo cobalah wasiatkan kayak gitu. Bang, berangkat ya menjemput rizki. Udahlah, berserah. Rizki sudah ditulis sama Allah. Ketika pulang misalnya biasanya dapat 100.000, dapat 50.000. Dimarahin, tetap dimarahin, apa nggak dimarahin kira-kira? Gitu kan? Turun separuh misalnya pendapatannya. Biasanya dibuatin teh, ini nggak dibuatin apa-apa. Enggak ya? Tetap. Enggak. Insya Allah enggak. Tetap teman-teman sekalian. Kenapa? Kita lihat. Ya, karena ini sudah luar biasa nih ya perjuangannya untuk mencari nafkah gitu ya kan. Makanya kita harus hargai ketika suami atau pasangan kita ya, baik yang istri maupun suami bahagia, insya Allah itu ngerembes juga ya, ngebawa ke anak kita. Sama juga itu kan kan Maryam dikasih langsung sama Allah. Kan kita belum makomnya sampai kayak gitu ya. Kalau yang sudah ada pengalaman spiritual hebat ya. Minta terus sama Allah supaya dijaga sama Allah. Ada teman-teman ya, orang yang alhamdulillah sangat dekatnya kepada Allah, sebagian dari prasangkanya, maksudnya prasangka baik, misalnya ya, duh ya Allah, hari ini nih kayak gini nih, musim kayak gini enak nih makan durian. Subhanallah. Sore-sore nggak tahu dari mana, tiba-tiba tetangganya beli durian, dia dibagi separuh. Kalau ada yang udah kayak gini, masya Allah, bersyukurlah. Ya, bersyukurlah teman-teman sekalian. Ya, di pertemuan pertama itu sudah saya baca. Ya, summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Lihat, orang yang mereka punya Islam, punya iman di dalam dirinya, lalu istiqomah, malaikat diturunkan sama Allah untuk selalu memantau dia dan ngasih tahu, kamu nggak usah sedih, kamu nggak usah khawatir, udah santai aja. Kabar gembira buat kamu karena surga sudah menantimu. Kamu sekarang capek-capek, bersakit-sakit, bersusah payah di sini, surga sudah menantimu. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Kamu nggak usah bingung. Allah menjadi walimu. Setiap apa yang kau minta, kalau belum dikasih, bukan berarti Allah nggak ridho. Tunggu. Mungkin dikasih dengan yang lain yang lebih baik. Mungkin ditunda dulu. Mungkin dikasihnya nanti. Subhanallah teman-teman sekalian. Nahnu awliya'ukum fil haya, di dalam kehidupan, wa fil akhirah. Di kubur juga dilindungi, di akhirat juga dilindungi. Masya Allah. Teman-teman sekalian ya. Jadi itu yang ketiga, pilihkan tempat terbaik, lalu selanjutnya makanan yang terbaik. Ya, kalau bisa dari yang seperti itu ya. Begitu minta sesuatu, misalnya anaknya pengen susu, langsunglah kita ajari. Yuk nak, kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, nih mas, bisa disebutkan namanya, minta susu ya Allah. Mudah-mudahan ayahnya nanti dapat rezeki bisa beli susu. Itu tauhid harus kita hidupkan. Ya, mungkin anak sesekali ya kan seperti itu. Nanti suatu waktu kita lupa, anak kita yang ikan. Mi pengen beli
pengen beli mainan. Aku tak minta kepada Allah ya. Subhanallah, anak kecil. Habis sholat tiba-tiba ngangkat tangan. Begitu ditanya, nak, kamu berdoa apa nak? Pengen beli sepeda baru. Subhanallah, minta kepada Allah. Coba tauhidnya gimana tuh? Udah kenceng banget, hebat, Masya Allah. Kita lanjutkan. Teman-teman sekalian, ketika Maryam bilang ini dari Allah, ya, kemudian apa? Ya, wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam, anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Jadi teman-teman sekalian, ayo ya, tema kita kan Al-Qur'an dan tauhid yang harus terus kita kencengin. Anak kita ayo kita ajarin. Nah, Mi, ini kok dapat tas baru nih, dari mana Mi? Hadza min fadli Rabbi. Itu rezeki dari Allah. Ayo kita bersyukur dulu. Ya sujud syukur. Terus seperti itu teman-teman sekalian. Ayo bareng-bareng. Ya, ketika seperti itu, fa insya Allah itu membahagiakan, membuat senyum Allah. Ya, karena apa? La in syakartum la azidannakum. Ya, menambah nikmatnya karena kita bersyukur. Kita lihatkan. Qala ya Maryamu anna laki hadza qalat wa min indillah innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Teman-teman, ingat ya tadi Az-Zariyat ayat 58. Innallaha huwa razzaq, boleh diikutin ya, kalau dihafalin lebih bagus lagi. Dibaca pagi-pagi ya, atau malam-malam misalkan ya. Misalkan rezekinya ternyata pengen dapat katakanlah 200.000 hari ini, tapi ternyata cuma dapat 100.000, pas pengen tidur minta ya, disetting pikirannya. Innallaha huwa razzaq ya Rabb. Ya, aku tadi jualan nih, hari ini baru dapat 100.000, alhamdulillah. Innallaha huwa razzaq. Engkau pemberi rezeki. Dzul quwwatil matin. Engkau yang maha mampu dan kokoh. Yang berikutnya teman-teman, jangan tambahkan ayat ini. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Boleh diikuti. Innallaha yarzuqu may yasha' Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. May yasha'u bighairi hisab. Bighairi hisab. Ya, innallaha yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki dan Allah tidak ada perhitungan. Ya, Allah kasih sayang kepada kita nggak pernah tuh ya menghitung. Ya, Allah memberikan kasihnya nggak pernah pilih kasih. Jadi nggak ada hitungannya. Kita lihat ada ayat yang menguatkan. Kalau mau ya Allah nggak perhitungan sama kita, nggak kayak kita ya. Kadang misalnya saudara minta 100 kasih, minta lagi 300 masih perhitungan ya. Ah, lu minta lagi. Ini aku juga ada kebutuhan. Nah, kan perhitungan kan. Udah mulai karena ada kebutuhan juga. Kalau Allah ya yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Ya, enggak ada perhitungan Allah. Ayat yang mendukung ini lihat teman-teman sekalian. Wa may yattaqillah yarzuqu min haitsu la yahtasib. Ya, diberikan rezeki yang apa? Tidak disangka-sangka, enggak diduga-duga. Ya, enggak ada perhitungannya, tiba-tiba diguyur sama Allah, Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Apa syaratnya? Yattaqillah wa may yattaqillah. Siapa yang bertakwa kepada Allah. Subhanallah teman-teman sekalian. Gimana taat kalau kata Ibnu Abbas? Ya, itu taat gimana? Seperti kita berjalan melewati duri. Tuh harus hati-hati. Nih gimana nih? Waduh, jangan-jangan ini nggak boleh. Ini seperti udah hati-hati. Ya, dengan syariat Allah ini menjaga sekali. Fa insya Allah keberkahan diberikan oleh Allah, bahkan dilimpahkan. Amin ya rabbal alamin. Ya, teman-teman sekalian, ini ya malam hari ini ya. Alhamdulillah masih ada waktu 15 menit. Silakan teman-teman kalau ada yang didiskusikan untuk pertemuan kedua ini. Jadi pertemuan kedua kita masukkan cerita tentang keluarga Imran. Wabil khusus yaitu di surat Al-Imran ayat 35 sampai 37 yang diawali dari 33 tadi ceritanya. Nah, teman-teman kalau misalkan tertarik bisa dibuka kembali di ayat 33 terus ya, di situ judul besarnya keutamaan keluarga Imran. Nanti teman-teman sampai di ayat 44. Ya, bagaimana cerita-ceritanya.
Nah, karena malam hari ini kita mau ambil pelajaran parenting atau pengasuhannya, ada 4 hal tadi. Ya, mulai dari bunda yang mengandung ya, itu sudah langsung disetting, minta yang terbaik nih anak mau jadikan apa nih? Ya minta sama Allah nih, ya Allah aku seperti ini, seperti ini. Kemudian kalau sudah lahir diberikan nama yang terbaik, lalu apa tadi? Dimintakan perlindungan kepada Allah supaya dilindungi. Lebih baik lagi yaitu apa? Kalau di zaman Nabi dulu para sahabat itu ketika ada yang punya bayi gitu langsung pergi ke Nabi. Nabi yang mentahnik dan apa? Mendoakan. Kalau sekarang bisa itu. Ya alhamdulillah yang anak pertama insya Allah. Ya, pertama atau kedua itu kami bawa ke ustadz gitu ke guru kami minta didoakan. Ya, bahkan kalau bisa ditahnik. Jadi bawa kurma biar beliau yang tahnikkan. Ya itu ya. Jadi itu yang pertama. Gitu. Teman-teman sekalian setelah diberikan nama tadi dimintakan doa kemudian apa? Kalau udah waktunya pendidikan berikan tempat yang terbaik. Ya madrasatul ula. Udah habis ibu nih, udah bisa baca Quran, udah bisa ini ngaji, ini waktu masuk ke TK atau ke SD, pilihkan yang terbaik sekolahannya atau lembaganya. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian nih lihat ya. Apa itu? Minta rizki dari Allah. Jadi orang tua harus menjaga dari apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada 5 poin tadi. Kalau ada yang ditanyakan silakan atau ditambahkan. Silakan, ini cukup banyak tadi yang hadir. Beberapa sudah live ya. Saya baca nih ada Ustazah Anita, ada Ustadz Kholidi, ada Pak Heri, ada Bu Lina, Bu Nino, Bu Putri, Bu Siti Nurlaisari, Bu Wenti, ya Bu Siti, ya kemudian siapa nih? Nah, ini teman-teman sekalian luar biasa ya. Silakan ada yang mau menambahkan, saya lihat di kolom chat dulu ya. Oke, ya ini Bu Anita tadi sudah ya. Insya Allah 2-3 hari lagi Bu Qurannya. Silakan teman-teman sekalian sudah bisa unmute ya untuk tanya jawab ya. Jadi teman-teman sekalian tadi sekalian ya di doa awalnya Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini ijazah dari Kiai Haji Husain Ilyas ya. Kalau kita mengkaji Al-Qur'an ya, kita minta sama Allah ilmu tadi. Ya, dengan cara apa? La ilma lana ya Allah, aku tidak punya ilmu illa ma 'allamtana kecuali yang Engkau ajarkan ya. Kemudian apa? Ya Allah, Engkau yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya, Ar-Rahman, ya, 'allamal Qur'an, itu kan Allah yang mengajarkan Al-Qur'an. Minta sama Allah. Dan teman-teman sekalian, kita harus menguatkan motivasi kita. Kenapa sih kok mencari ilmu kok Al-Qur'an rujukannya? Kenapa aku pengen cari ilmu apa saja? Sumbernya Al-Qur'an. Karena kita ingat qala sahabiyul jalil, silakan diikuti ini penutup. Qala sahabiyul jalil Sahabiyul Jalil Abdullah ibnu Mas'udin Abdullah ibnu Mas'udin man aradal ilma man aradal ilma falyushawwiril Qur'an falyushawwiril Qur'an fa inna fihi ilmal awwalin ilmal awwalin wal akhirin. wal akhirin. Teman-teman sekalian, itu motivasi kita selalu. Ya, selain yang pertemuan pertama kan khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Teman-teman sekalian, di rumah kita tuh kalau ada bacaan-bacaan Al-Qur'an seperti bintang kan, penduduk langit melihat kita kayak bintang-bintang. Sama juga kita lagi lihat ke langit kan ada bintang-bintang. Itu rumah yang dibacain Al-Qur'an itu kan teman-teman sekalian, seperti bintang gemerlapan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi teman-teman sekalian, ayo kita kuatkan motivasi kita. Ibnu Mas'ud tadi ngasih tahu kepada kita, siapa kalian yang mau mencari ilmu, maka fal yushawwiril Quran, kajilah Al-Quran, sedikit dibaca, diapalin, dilihat terjemahnya, perkataannya, ya, kemudian apa tadaburnya, tafsirnya, masya Allah. Ya, karena di dalamnya fa inna fi ilmal awwalin, ilmu orang-orang yang terdahulu yang sudah hebat-hebat itu, yang bisa menguasai dunia. Ilmal akhirin, ya, ilmu yang akan datang kalau kalian juga mau menguasai dunia lagi, pakai Al-Quran. Teman-teman sekalian, kalau kemudian kita sudah ikhtiar, ini yang terakhir. Ya, ketika sudah belajar, minta doa lagi sama Allah. Yaitu apa? Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, berikanlah cintamu kepada kami ya Allah. Wa hubba may yuhibbuka, dan cinta orang-orang yang mencintaimu. Tentu para ahli Al-Quran. Ya, Allah itu punya min ahlina, Allah punya ahli keluarganya di dunia itu, yaitu siapa?
ahlullah, ahlul Quran wa khasatuh. Yaitu mereka yang ahlul Al-Quran adalah keluarganya Allah dan orang-orang yang khusus. Jadi teman-teman sekalian, itu doa kita, ya Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubban may yuhibbuka wal amala, dan kami bisa beramal ya Allah. Kami bisa berbuat ya Allah. Alladzi, yang amal itu yuballighuni, mendekatkan kami ya Allah, hubbaka, kepada cintamu. Kalau sudah dapat cinta kayak gitu, PR-nya saya kasih lagi ya. Silakan dibuka nanti di surat Al-Maidah ayat 54. Surat apa? Surat apa Surat teman-teman? Al-Maidah. Al-Maidah. Surat Al-Maidah keberapa ayat Al-Maidah? 54. Surat keberapa 54. Al-Maidah? Surat keberapa Al-Maidah? 54. Surat kelima ayat 54. 4. Atau orang sering sebut 554. Nanti teman-teman akan lihat tuh orang yang dicintai Allah seperti apa. Nanti silakan ya dibaca, bunyinya seperti ini. Ya, sebelum saya tutup masih ada 10 menit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata la'im. Nanti teman-teman lihat bagaimana Allah bercerita kepada kita. Siapa nanti orang-orang yang akan hebat, yang mereka menggantikan orang-orang yang kurang baik itu. Yaitu mereka yang dicintai Allah dan mereka juga cinta kepada Allah. Ya, yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin, ini cirinya. Yaitu mereka lemah lembut, kasih sayang, ramah tamah, saling membantu kepada sesama muslim, sesama mukmin, aizzatin 'alal kafirin. Terhadap orang-orang yang ingkar kepada Allah, yang tidak beriman kepada Allah, mereka sangat tegas. Ya, sangat sekali menjaga lakum dinukum waliyadin. Ya, tidak dipilih, mau pilih ini apa itu, pilih salah satu. Subhanallah, padahal tidak bertentangan, ngapain dipertentangkan? Ya, ini sama, selaras, nggak ada yang dipertentangkan. Yang dipilihlah Al-Quran yang utama. Jadi teman-teman sekalian, kalau sudah seperti itu, yujahiduna fisabilillah, berjihad, berjuang terus. Wa man jahadal fina, siapa yang mereka berjihad, berjuang, berkorban, sungguh-sungguh mencari jalan kepada Allah, lanahdiyannahum subulana, dikasih sama Allah petunjuk jalannya. Oh, kamu mau cinta Al-Quran, ya dikasih, ketemu temennya, ketemu sahabatnya, ketemu guru-guru Al-Quran. Ya, wala yakhafuna laumata laim. Ngapain sih hari gini kok masih sibuk sama Al-Quran? Pandemi susah kayak belajar kayak gini masa. Misalnya kayak gitu. Wala yakhafuna laumata laim. Enggak usah didengarin. Ya, udah cukup. Alhamdulillah ya. Tapi aku karena cinta sama Allah, aku tetap dekat sama Al-Quran. Gitu teman-teman sekalian. Enggak pernah dia ragu-ragu. Wala yakhafuna laumata laim. Enggak takut dengan celaan-celaan. Ini hari gini masih aja milih Al-Quran. Subhanallah. Wong tidak bertentangan, ngapain disuruh pilih satu? Ya, ini saya kuat-kuatkan karena ini saya beberapa hari yang lalu saya mendapat wasiat ini dari guru kami. Coba itu diingatkan, nggak usah dipilih, dua-duanya baik, udah nggak usah dipertentangkan. Karena itu memang propaganda untuk mengadu domba. Ya, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita terhindar dari fitnah yang seperti itu, teman-teman sekalian. Allahu a'lam bishawab, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada, monggo. Saya Ustadz. Nggih, monggo. Ini saya tadi mau dikasihkan doa dikala Rasul mendoakan umat ya. Nggih. Terima kasih. Oke, jadi Nabi itu kalau pagi-pagi itu ya, Allahumma barik li ummati, ya, boleh diikuti. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku, saudara-saudaraku, keluargaku, tetangga-tetanggaku, orang-orang terdekatku, keberkahan di pagi hari ini. Padahal ngapunten, mohon maaf nih. Uang cuma tinggal 10.000, uang tinggal 20.000. Mau belanja mikirin nih beli apa nih ya. Tapi lihat, masih dipikirkan tetangga, saudara, keluarga, orang-orang terdekatnya. Berkahi mereka ya Allah loh. Ana inda dhanni abdi bi. Kalau udah kayak gitu yang dipikirkan orang lain, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Itu ciri imannya kuat banget.
Kalau udah kayak gitu Masya teman-teman sekalian, tunggu aja. Ini padahal kesusahan, kesulitan. Kenapa kok masih doain orang lain? Lihat. Ya. Lagi saya sebutkan cerita Pak Ari Ginanjar. Ya. Membangun apartemen uangnya habis, menara itu. Ya. Kemudian bingung dapat bantuan dari mana. Ternyata apa? Dikasih amalan sama ayahnya. Setiap kamu balik dari sini ke Jakarta, doakan orang-orang yang kau lewati. Ada orang jualan kacang, doain supaya cepat waras, cepat habis. Ada orang tukang becak, kamu doain mudah-mudahan sehat selalu, rezekinya melimpah. Lihat ini didoain kebaikan terus. Sampai di Jakarta ketemulah jawabannya. Sekarang menaranya udah jadi. Teman-teman sekalian, nggak ada salahnya doa kebaikan untuk orang lain. Tuh kayak mirip kita ngelempar bola ke tembok, balik lagi tuh kebaikan sama kita. Ya, coba. Naudzubillah ya. Masa kita doain keburukan pada orang lain? Ya. Alhamdulillah Allah sayang nggak balik kepada kita. Ya. Tapi kalau orang lain kejadian karena doain keburukan, kita kan akhirnya syukur. Wah, kapok. Ya Allah. Coba doakan kebaikan. Misalnya tetangga beli sepeda baru, doain kebaikan. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah bisa membeli sepeda baru. Jaga ya Allah, mudah-mudahan awet gitu ya kan. Mudah-mudahan tidak misalnya tidak rusak seperti itu ya kan. Subhanallah. Karena kita senang walaupun sebetulnya pengen doain kebaikan. Itu kalau Allah ridho, kasih itu. Senang banget Allah. Ini orang yang nggak dikasih sepeda motor ya, tapi lihat saudaranya kok dia mendoain kebaikan. Teman-teman sekalian. Ya, itu bagian dari tadi. Ya, wallahu ya. Subhanallah ya. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Kan itu mendoakan, bagian dari membantu orang lain. Biar orang lain tidak marah, biar orang lain juga, kamu kok sensi amat sih aku bisa lihat. Kita menjaga hati mereka itu bagian dari menolong saudara kita. Kan gitu ya, kita nggak membicarakannya, kita tidak memfitnahnya, kita tidak menggibahnya, gitu kan? Udah baik-baik aja hubungannya. Kalau udah seperti itu, tunggu teman-teman sekalian. Ya, tunggulah cinta Allah. Karena apa tadi? Kembali kepada Allah, mana'atallaha biqalbin salim. Hatinya dibikin selamat. Nggak dibikin hati yang sakit, apalagi hati yang mati. Na'udzubillah min dzalik, ya kan? Ya, hati yang sakit gimana sih Ustaz maksudnya? Ya itu ya kan? Melihat sedikit-sedikit ya kan orang, kok bisa ya kayak gitu ya? Tapi kok suamiku nggak kayak gitu? Naudzubillah. Kok bisa kayak gitu ya? Tapi kok istriku nggak gitu? Naudzubillah, masya Allah. Teman-teman sekalian, coba ya. Ketika kita lebih banyak tadi ya berjuang untuk menyelamatkan hati, tunggulah ya. Keberlimpahan ya kebarokahan itu muncul ketika kebahagiaan kita mulai setting di dalam diri kita. Jadi bukan karena uang yang bikin bahagia, tapi bahagia baru kemudian uangnya datang. Ini kan enggak ya kan? Coba nanti kalau misalkan ada waktu, lihat tuh videonya Dr. Aisyah. Kan beliau kasih contoh buat kita kan. Begitu nggak punya uang, ya kan kalau nggak bahagia, nggak ada dan datang uangnya. Uang prasangkanya buruk terus. Ya Allah, tega sekali engkau ya Allah. Kenapa uangnya nggak datang-datang? Nggak datang lah untuk uang. Coba kalau alhamdulillah ya Allah, besok mau bayaran SPP nih ya Allah, insya Allah engkau berikan pertolongan ya Allah. Husnudzan kepada Allah. Jadi teman-teman sekalian, itu tadi pertanyaannya dan jawabannya, itu sebetulnya motivasi buat kita. Keadaan apapun, ayo kita doain kebaikan buat orang lain. Insya Allah itu balik kepada kita. Kalau lagi sakit gimana Ustaz? Doain orang lain yang sakit juga. Ya Allah, kok itu sakit Bapak itu? Ya Allah, mudah-mudahan lekas sembuh. Makanya sering saya tanya ke peserta NLSQ itu. Coba minta nama binnya, nama bintinya. Karena kita di komunitas pengen kita juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada yang lain? Ya Allah, syukran jazakallah khair Ustaz. Amin wa iyyakum. Berbagi pengalaman aja Ustaz sama yang Ustaz katakan barusan ini. Monggo. Bahwa Ustaz mengatakan setiap kebaikan yang kita lakukan akan berpulang kembali kepada kita, termasuk doa Ustaz ya. Hal itu juga yang kami lakukan gitu kan. Dan saya sendiri pun merasakan sering, terutama saya tuh paling sering karena saya punya teman-teman yang memang belum memiliki keturunan gitu kan. Ya. Saya selalu mendoakan, bahkan tidak segan-segan saya tuh
beli sesuatu madu atau apapun gitu untuk mereka supaya mereka pun ya paling tidak ini ikhtiarnya gitu bisa bantu gitu. Masya Allah ya Ustadz, setiap saya mendoakan baik di ketika saya sholat sunnah maupun sholat wajib, kenapa saya yang selalu diberi anak terus jadinya Ustadz? Jadi Masya Allah, ketika saya menginginkan teman-teman saya itu untuk memiliki keturunan, Masya Allah, saya yang selalu diberi terus keturunan Ustadz. Jadi yang sampai hari ini memang teman-teman itu belum mendapatkan rezeki itu gitu. Nah, saya yang malah mendapatkan terus rezeki itu. Masya Allah, jadi benar betapa besarnya kekuatan ketika kebaikan yang kita berikan itu akan berpulang kembali kepada kita. Seperti sesuai dengan di surah Al-Isra ayat 7 juga ya Ustadz ya. Setiap Al-Isra kebaikan ayat itu kan 7 ya? selalu akan berpulang kepada orang yang memberi kebaikan. 7 ya, insya Allah. Ya itu Ustadz, pengalaman Ana sih. Syukran Ustazah. Pengalaman Anda mendoakan teman yang ingin. Oke, mohon izin saya bacakan yang dari Ustazah Sinten ini tadi. Bu Sinten yang barusan, Bu siapa? Anita. Oh nggih, Ustazah Anita nggih. Saya cek nggih, terima kasih Ustazah. Nah, yang beliau sebutkan tadi di Al-Isra ayat 7 nggih. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum liyadkhulul masjida kama dakhuluhu awwala marratin wa liyutabbiru ma 'alau tadbira. Ini yang beliau bawakan ya. Jadi nanti kita coba tadaburi Al-Isra surat ke-17 ayat ke-7 teman-teman sekalian. Terima kasih Ustazah Anita berbagi ya. Ya alhamdulillah nih. Sekarang berapa boleh tanya untuk anaknya Ustazah? Ya. Berapa putra-putrinya? Alhamdulillah putrinya 1, yang ikhwannya ini ada 3. Masya Allah ya, sudah 4. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sudah 4. Nggih, barakallahu fikum. Masya Allah. Nggih, salam buat keluarga Ustazah. Yang lain silakan, masih ada waktu. Berapa menit? Untuk yang baru bergabung, mohon izin nanti bisa lihat di rekaman YouTube-nya ya. Alhamdulillah ini topik di malam hari ini. Ada yang lain silakan. Oke, Bu Wenti. Pertanyaannya menanyakan bagaimana dengan orang yang selalu mohon izin ya, saya lihat di chatnya ya. Bagaimana dengan orang yang selalu mendoakan buruk kepada orang lain, bahkan kepada keluarganya sendiri? Kalau berkenan Ustaz memberikan tutorial tentang hal tersebut, syukron. Ya. Jadi ada orang lain ya, ngedoain keburukan buat orang lain ya, bahkan itu keluarganya sendiri seperti itu ya. Yang pertama, teman-teman sekalian, ya seharusnya tidak terjadi ya, gitu ya. Kenapa? Ya itu tadi. Karena kan Allah itu gini teman-teman sekalian. Ketika seseorang berniat berbuat buruk, Allah mengganjar dia enggak? Ada yang bisa bantu jawab? Gue naudzubillah min dzalik, misalkan saya mau ngumpetin sendal temen di masjid. Mau ngumpetin sendal temen. Itu Allah langsung ganjar dosa enggak? Ada yang bantu jawab? Niatnya salah Ustadz soalnya. Langsung ganjar doa enggak Allah? Belum, kalau udah dibuat baru diganjar doanya. Lihat teman-teman sekalian. Lihat teman-teman sekalian. Bagaimana Rahman dan Rahim Allah kepada kita. Allah sangat kasih dan sayang kepada kita. Kita mau berbuat kurang baik, udah punya niatan, ya, udah niat, Allah nggak ngasih dosa. Tapi kalau udah dilakukan, baru dikasih dosa. Dan itu satu dosa. Tapi begitu niat buruk, kemudian kita nggak jadi, tapi kemudian ini nggak boleh nih. Kira-kira apa yang dikasih sama Allah? Berniat buruk, kemudian nggak jadi, ini nggak boleh nih. Ingat dia kepada Allah. Apa yang dikasih sama Allah? Pahala. Coba teman-teman sekalian. Coba, ini perlu kita pikirkan. Kok seperti itu ya Allah kasih sayang kepada kita? Ketika orang berbuat baik, udah niat aja dapat pahala, dilakuin malah berlipat pahalanya. Niat buruk, udah niat nggak dikasih dosa. Begitu burung ya, atau bahasa
Jawanya urung ya, nggak jadi gitu, dikasih pahala sama Allah. Ini orang nggak jadi berbuat buruk, kasih pahala. Kalau dilakuin baru dikasih 1 dosanya. Teman-teman sekalian, itu tadi orang yang mau mendoakan keburukan buat orang lain. Bagaimana Rahman Rahim Allah kepada orang yang didoakan keburukan kira-kira? Menurut saya, dengan kasih sayangnya Allah Jalla Jalaluh, insya Allah doa itu tidak akan sampai. Kecuali orang tadi itu mendoakan keburukan dengan ain, ya, dengan dia sangat benci, naudzubillah min dzalik, dengan sangat hasad, ya, dengan sangat keburukan yang ada di dalam dirinya ingin ditimpakan kepada orang lain itu, naudzubillah min dzalik. Ya, masya Allah, naudzubillah min dzalik. Itu udah masya Allah, naudzubillah min dzalik. Itu sudah kurang baik sekali. Ya. Teman-teman sekalian, doa keburukan itu nggak akan sampai, ya kan? Nggak akan sampai. Kalau udah misalnya gimana, Ustaz, kok orang itu kok sampai doakan keburukan buat orang lain bahkan keluarganya. Masya Allah teman-teman sekalian. 1 itu tadi ya, komentar saya, itu tidak sampai dengan Rahman Rahim Allah itu. Allah nggak mau kayak gitu aja. Udah biar keburukan. Enggak. Makanya setiap kita harus punya perisai diri. Apa? Perisai diri. Pertahanan. Ya, bukan perisai keburukan ya, maksudnya rezekinya nggak mau datang, bukan. Tapi ini pertahanan diri. Caranya gimana? Caranya teman-teman sekalian, yang sudah saya pesankan minimal 5 surat sehari atau 100 ayat. Ayo, ada yang masih ingat nggak surat pertama surat apa? Al-Baqarah. Al-Mulk. Iya, kalau yang biasa ya surat apa? Ayat kursi, Al-Baqarah awal, akhir, An-Nas, Al-Falaq itu sudah insya Allah mudah-mudahan sudah lazim lah. Ini 5 surat yang saya pesankan supaya nambah minimal 1 hari itu 100 ayat. Ini pesan dari guru kami. Al-Mulk. Kedua apa? As-Sajdah. As-Sajdah ini dibaca dua-duanya di malam sebelum tidur. Boleh habis maghrib, boleh habis isya. Ada hadisnya sahih. Nabi nggak pernah meninggalkan tuh. Ya, kemudian yang ketiga surat apa? Setelah subuh Waqi'ah. Teman-teman sekalian, setelah subuh. Kemudian yang keempat surat apa? Setelah duha Rahman. Betul, Ar-Rahman, ba'da duha. Kemudian yang terakhir? Yasin. Yasin. Ba'da zuhur boleh, ba'da asar boleh. Teman-teman itunya lah, 5 surat itu. Gimana Ustaz kalau mau digabung di malam? Boleh. Kalau di pagi hari lagi longgar semuanya boleh. Ya, itu tinggal waktu aja. Artinya teman-teman sekalian, kita mencoba melazimkan tadi istiqomah 100 ayat minimal. Itu udah lebih, 5 surat ini udah lebih banget, hampir 300-an. Bahkan guru kami tercinta memesankan kalau kalian punya hajat, jangan kurang dari 1000 ayat 1 hari. Artinya 5 juz, Re. Fahim tuh? 5 juz. 5 juz. 1000 ayat. Gimana Ustaz? Ya udah tinggal antum ulang aja. Kan tadi udah hampir 300-an 5 surat itu. Ya udah 5 kali atau berapa? Berarti 3 kali. Dibaca pagi 5 surat itu dihabisin. Siang-siang atau sore-sore kalau bisa dihabisin. Kalau saya hitung 5 surat itu saya baca agak cepat. Itu antara maghrib dan isya selesai. Berarti kurang lebih setengah jam. Baca cepat aja. Ya. Apalagi kalau udah sering insya Allah sudah hafal. Berarti pagi, sore, kemudian malam. 3 kali. Kalau 3 kali 300 kan udah hampir 1000. Belum tadi yang ayat kursi apa. Itu guru kami tercinta bilang kayak gitu. Insya Allah. Ya, beliau pakai patokan hadis. Tidaklah pertolongan Allah itu sesuai dengan banyaknya bacaan Al-Quran. Masya Allah. Persis apa yang dikatakan oleh almarhum Syekh Ali Jabir. Mudah-mudahan rahimahullah, mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Dan kita dikumpulkan oleh beliau, insya Allah di surganya. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Pesan sering banget bilang. Al-Quran ini bukan hanya menemani di dunia, dimuliakan orang-orangnya, anaknya ngapal Al-Quran, tapi ayah bundanya pergi bisa umrah, bisa haji. Anaknya, cucunya menghafal Al-Quran, tapi semuanya satu keluarganya diumrohkan. Banyak keajaiban-keajaiban kayak itu di dunia dimuliakan. Lebih-lebih kata Syekh Ali Jabir, di kubur Quran nggak mau ninggalin. Jadi cahaya. Di surga Quran nggak mau ninggalin. Udah nggak stop. Udah kamu udah masuk surga ya udah sampai di sini. Enggak, kata Syekh Ali Jabir. Tuh Nabi pernah bersabda, Al-Quran menemani kamu di surga, kamu diajak tamasya keliling surga Allah. Naik gitu.
Udah berhenti, udah enggak, bacaan kamu masih ada, naik. Tingginya derajat surga setinggi derajat bacaan Al-Quran. Masya Allah. Makanya yuk kita mendekat kepada penghafal Al-Quran 1, nanti pertemuan keempat Ananda Najah, pertemuan 8 yaitu Mas Riza Al-Hafidh alumni Gontor, alumni Sudan juga. Jadi berarti Ustaz Abu Somad kalau nggak salah ya, Sudan ya. Maroko beliau. Ini alumni Sudan. Ya, alhamdulillah bisa berkesempatan beliau waktu ketemu dengan komunitas Amal Cinta Al-Aqsa. Jadi teman-teman sekalian, itu ya, mungkin ada yang lain, satu lagi habis ini kita tutup. Cukup menjawab, Bu nggih? Bu Wenti cukup menjawab? Jadi kalau bertanya tentang tutorialnya, kalau misalkan kita yang didoakan tadi keburukan, udah tenang aja, tetap tenang aja, insya Allah nggak nyampe kepada kita. Sebaliknya kita doakan kebaikan untuk beliau. Kan kebaikan itu kembali kepada kita. Terus gimana Ustaz? Kok rasa-rasanya keburukannya didoakannya itu nyampe kepada kita? Banyak-banyak kita membaca subhanallahi wa bihamdihi. Ya, di bagian-bagian yang mungkin kita didoakan keburukan. Contoh misalkan kita punya usaha, kok kayaknya nih orang ada yang syirik. Ya, misalkan gitu ya, katakanlah kita dengar seperti itu. Bukan kita suudzon, bukan. Tapi ada yang cerita, kamu kemarin didoain tuh, disumpahin sama orang itu. Kalau udah seperti itu, udah kita doakan kebaikan. Mudah-mudahan usaha beliau lancar, baik-baik seperti itu. Kemudian apa teman-teman banyak baca subhanallah wa bihamdihi. Ya, di tempat usahanya, di tempat kerjanya, atau di bagian tubuhnya. Ya, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Perkataan ini mudah, tapi timbangan di sisi Allah ini sangat berat. Ya, kalau sudah timbangan di sisi Allah sangat berat, artinya kan pahala modal kita nih. Berarti insya Allah pertolongan Allah itu dekat. Gitu teman-teman sekalian, itu komentar kami ya. Dan tadi karena minta tutorial, itu pesan saya aja. Ya, jadi teman-teman tadi Al-Qadar di kepala, kemudian Al-Insyirah di dada, sama subhanallah bihamdi diperbanyak. Dan teman-teman sekalian, ini yang terakhir saya pesankan sebelum tidur, yuk kita contoh, Nabi pernah mencontohkan bacaannya, istighfarnya seperti ini. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Silakan diikuti. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Naam. Rabbighfirli, ya Allah ampuni kami. Ya, Rabbighfirli wa tub alayya, ya Allah aku bertaubat kepadamu ya Allah. Innaka, sesungguhnya engkau ya Allah antat tawwabur rahim, engkau yang maha penerima taubat, engkau yang maha kasih dan sayang ya Allah. Terimalah ya Allah taubat kami. Coba teman-teman sekalian. Itu doa witir di bulan yang mulia Ramadan kemarin kan kayak gitu kita. Cuma minta ampunan Allah. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Coba, itu doa Lailatul Qadar. Artinya apa? Kata astagfirullah, saya agak lupa. Ada seorang ulama bilang berpesan, ya, kalau waktu kamu sedikit, ya, kemudian doa kamu banyak, cukuplah istighfar menjadi penyempurnamu. Jadi pengennya banyak ya kan, pengen rumah, pengen mobil, pengen anak, pengen ini, pengen itu, pengen sehat, banyak banget dah. Tapi waktunya sedikit, ya kan, cuma 5 menit habis sholat itu kan, udah buru-buru pengen kerja lagi. Bacalah istighfar minimal 100 kali, itu sudah mencukupi. Insya Allah kalau Allah mengampunimu, semua hajat-hajatmu dikabulkan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih teman-teman sekalian. Kalau tidak ada, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu.